Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 25 KWN ITB sekarang ingin memberikan pemaparan materi nih ke teman-teman mengenai geopolitik dan geostrategi. Sebelumnya, akan ada beberapa bahasan yang kita bahas. Apa aja sih? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke materinya aja. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih hubungannya geopolitik sama wawasan Nusantara? Penjelasannya ada di video berikut ini. Geopolitik dan wawasan Nusantara. Sebelumnya, yuk kenalan sama pencetus teori geopolitik yaitu Friedrich Ratzel. Merupakan seorang wartawan dan penulis beberapa buku tentang etnologi, geografi manusia, dan politik kelahiran Jerman 30 Agustus 1844. Seperti yang tertera pada slide, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik ini dapat memberikan kita wawasan objektif yang kemudian dapat dijadikan ideologi sebagai cara pandang kita dalam berkebangsaan. Jadi teman-teman, wawasan Nusantara merupakan geopolitik Indonesia, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara sendiri berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam segala hal yang bersangkutan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Isi wawasan Nusantara sendiri tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia yang meliputi cita-cita bangsa Indonesia dan tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan seperti yang tertera pada slide. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejarahan. Falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara sendiri dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung kelima nilai-nilai dari sila Pancasila. Aspek kewilayahan Nusantara. Kondisi geografis Indonesia yang terletak pada posisi kilang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain menjadi aspek yang melatar belakangi pengembangan wawasan Nusantara. Aspek sosial budaya. Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama dan bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatannya. Aspek kesejarahan. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Alexandra Dayani, NIM 183-18026 dari Politeknik Geomedis, akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tujuan dari wawasan Nusantara. Nah, ada dua tujuan dari wawasan Nusantara, yaitu yang pertama sebagai geopolitik Indonesia keluar, di mana di sini tujuannya adalah untuk menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi, yang mana arus dari luar itu semakin mendunia dan juga kehidupan dalam negeri bisa dibilang semakin terancam oleh dengan pesatnya arus globalisasi. Kemudian tujuan yang berhubungan dengan ini yaitu turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan sosial serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Ini didasarkan dari tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tujuan kedua dari wawasan Nusantara yaitu sebagai geopolitik Indonesia ke dalam,
di mana ini berarti negara dan kita semua menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Kemudian yang kedua adalah bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan, di mana bangsa ini harus meningkatkan kepekaan dalam kondisi warga dan lingkungan di dalam negeri itu sendiri. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan akan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Ini karena awasan Nusantara sangat berhubungan dengan integrasi nasional. Gitu. Nah, apa saja manfaat dari awasan Nusantara ini? Setiap warga dan juga tentunya pemerintah juga harus memahami esensi dari wawasan Nusantara, di mana manfaat yang pertama yaitu agar kita diterima dan diakui konsepsi Nusantara di forum internasional. Ini penting, kita perlu pengakuan dari negara internasional agar kita bisa dibilang independen sebagai negara sendiri. Kemudian yang kedua, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Ini seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, maka diperlukan pengetahuan wawasan Nusantara dari seluruh komponen negara. Yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Ini untuk menyamakan persepsi. Jadi ketika semua orang memiliki persepsi yang sama mengenai konsep bangsa Indonesia, maka ini akan berhubungan dengan tujuan kedua, di mana integrasi nasional juga akan lebih mudah untuk tercapai. Yang keempat, tambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Dan yang terakhir adalah penambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Jadi ini saling berhubungan antara tujuan keempat dan kelima, di mana ketika kita seluruh komponen negara memahami mengenai wawasan Nusantara, maka kita juga akan mengetahui sejarah historis dan teritorial kita sendiri, sehingga tidak mudah untuk diambil oleh bangsa lain. Dan kalau kita sudah memahami luas wilayah kita sendiri, maka kita pun bisa lebih memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Nah, berhubungan dengan pengetahuan wawasan Nusantara tersebut, ada beberapa kejadian dan berita yang terjadi di Indonesia ini yang menuntut untuk lebih disebarkannya pengetahuan mengenai wawasan Nusantara ini. Nah, berikut kasus-kasus dan berita yang kami peroleh lewat sumber internet. Dilansir dari tribunpapua.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan bahwa kedaulatan gerakan kelompok separatis bersenjata di Papua menjadi ancaman kedaulatan di Indonesia. Di mana kita bisa melihat sendiri bahwa di Papua itu ada gerakan separatis. Pemerintah menganggapnya sebagai gerakan sipil bersenjata. Nah, Mahfud sendiri mengklaim pemerintah Indonesia sama telah melakukan pendekatan hukum dalam rangka meredam gerakan tersebut. Ya, hal itu dikarenakan karena negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga kontrol ideologi dan teritori seperti yang tertuang dalam tujuan negara. Nah, gak hanya di Papua aja, tapi nyata ancaman juga terjadi di Laut Natuna Utara atau di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, Mahfud sendiri mengatakan bahwa di lokasi hak Indonesia berdaulat itu kerap terjadi pengklaiman sepihak oleh Cina. Maka dari itu Mahfud menghimbau bahwa Indonesia harus memperkuat pengaruh di sana agar negara hadir karena itu secara utuh nasional adalah milik Indonesia. Mahfud mengatakan lagi bahwa pemerintah akan menambah kekuatan alutsista di Natuna akibat tindakan Cina yang kerap mengklaim wilayah Laut Natuna Utara atau setengah Indonesia. Jadi Mahfud mengharapkan bahwa kejadian seperti ini tidak akan berulang kembali. Nah, apa sikap kita menanggapi kasus-kasus yang telah dijabarkan barusan? Nah, sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu bahwa wawasan nasional itu penting. Kenapa demikian? Karena wawasan nasional itu akan memberikan konsepsi atau persepsi yang sama di atas semua tentang visi bangsa Indonesia ke depannya, sehingga akhirnya tercipta kesatuan alias integrasi nasional itu sendiri. Nah, apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional itu bisa dibilang kasarnya seperti kesatuan pada masyarakat yang sifatnya heterogen dan pluralistis seperti di Indonesia ini. Karena seperti yang kita sendiri, kita terdiri di atas suku, agama, dan ras yang beragam dengan unsur-unsur sosial budaya yang juga begitu kaya, sehingga diperlukan nilai-nilai sebagai orientasi tujuan kolektif agar interaksi antar unsurnya bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, untuk masalah-masalah disintegrasi bangsa ini, menurut kami pemerintah perlu melegalkan tuntutan mereka selama dalam koridor kayak maksudnya gimana, bukan berarti kita memanjakan mereka, enggak, tapi coba kita untuk bersikap berempati pada masyarakat tersebut. Mengapa? Karena
Mereka pun menuntut pasti ada alasannya, dan mereka menuntut tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selama tuntutan tersebut wajar dan perlu direkomendasikan, maka ya sepatutnya pemerintah dan tentunya kita juga harus membantu juga mencoba ngambil jalan tengah mengenai tuntutan tersebut. Supaya apa? Supaya mendatangkan ringan untuk lebih sadar NKRI. Perlu dicatat juga bahwa pemerintah itu juga punya kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga bangsa, karena hal ini yang merupakan kunci terciptanya integrasi nasional. Nah, untuk sikap Pulau Natuna sendiri, kita harus sikap tegas. Itu wilayah kita, itu wilayah teritori kita. Kita punya hitam di atas putihnya. Kita punya perjanjian internasional yang menandakan bahwa itu adalah wilayah kita. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai berita yang menyangkut tentang wawasan kebangsaan. Nah, pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 11 Agustus tahun 2017, itu diberikan pencerdasan ke mencapai 5.000 pelajar tingkatan SMA dan SMK sekota Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Nah, pencerdasan ini diberikan oleh Kodim atau Komando Distrik Militer. Nah, pencerdasan ini diberikan untuk menanamkan wawasan kebangsaan dan mengenalkan apa itu wawasan kebangsaan ke pelajar-pelajar ini, dan juga menanamkan rasa cinta mereka terhadap keutuhan NKRI. Hal tersebut disampaikan oleh Dandimnya sendiri atau Komandan Kodim. Ya. Nah, pelajar-pelajar yang datang juga bersemangat dan menceritakan bahwa cita-cita mereka itu banyak yang TNI atau Polri atau cita-cita lainnya yang mendukung persatuan NKRI. Saya akan menjelaskan mengenai berita yang menyangkut mengenai geopolitik. Nah, untuk berita kali ini itu mengenai kajian terhadap pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, seorang pengkaji mengenai geopolitik yang bernama Pak Hendrajit itu mengkaji bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini bisa jadi berbahaya. Mengapa demikian? Nah, beliau ini mengingat argumennya itu mengingat mengenai pada zaman sebelum Belanda itu menguasai Jawa. Nah, kan Belanda ingin mencapai Banten tapi tidak bisa langsung ke Banten karena pada saat itu kekuatannya itu sangat kuat oleh Sultan Agung Tirtayasa. Maka dari itu ia memakai cara untuk merebut daerah lalu baru berhasil mendapatkan Banten itu. Mengapa Belanda itu memilih Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia sebelum merdeka? Hal tersebut dikarenakan menurut Belanda secara geopolitik letak geografis itu sangat penting dalam menentukan ibu kota. Nah, maka dari itu beliau menyebutkan bahwa cukup berbahaya untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Selain itu, beliau menyatakan bahwa Kalimantan itu di bagian utara dan baratnya itu dikepung atau dikelilingi oleh Laut Tiongkok Selatan. Nah, nanti apabila kita bermusuhan dengan Tiongkok atau semacamnya, itu kita bisa langsung dikepung oleh blok barat dari Amerika dan Tiongkok, karena titik di Kalimantan itu adalah titik utamanya, sehingga ia menyimpulkan bahwa jika dikaji secara geopolitik, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu cukup berbahaya. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep geostrategi dan juga Astagatra, khususnya oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 3. Dan geostrategi Indonesia itu sering disebut dengan konsep ketahanan nasional. Nah, Indonesia sendiri dalam merumuskan konsep ketahanan sosial atau geostrateginya, Indonesia menggunakan model yang dinamakan model Astagatra. Model Astagatra sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Trigatra dan juga Pancagatra. Trigatra merupakan konsep Astagatra yang mencakup kondisi fisik negara Indonesia, yaitu
kondisi geografis negara, kekayaan alamnya bagaimana, dan juga keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. Sedangkan Panjagatra mencakup kondisi sosial yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Nah, dalam merumuskan Astagatra ini, tentunya tidak akan sempurna jika tidak dilakukan secara seimbang antar gatra. Hal ini sesuai dengan sifat dari geostrategi itu sendiri, di mana harus bersifat manunggal, di mana setiap perwujudan geostrategi dalam setiap bidang harus dilakukan secara seimbang dan harmonis untuk mencapai hasil yang maksimal. Contohnya saja dalam penerapan gatra ekonomi, kita tidak mungkin hanya memikirkan bagaimana cara meningkatkan taraf ekonomi masyarakat saja tanpa memikirkan apakah ketahanan dan keamanan Indonesia itu sudah baik, ya kan? Karena contohnya aja, kalau kita sudah berhasil meningkatkan rata-rata ekonomi penduduk, namun kesenjangan ekonomi ternyata sangat besar, kan nggak enak loh. Jadi tidak ada keadilan di situ. Atau ekonomi masyarakat sudah bagus, namun keamanan di negara buruk, banyak pencurian, pencopetan, pembunuhan, kan juga percuma. Hidup sejahtera namun dalam ketakutan. Atau contoh lain, ketika merumuskan gatra kekayaan alam, dalam merumuskan itu juga harus dirumuskan bagaimana kemampuan penduduk dalam mengelola kekayaan alam tersebut, dan bagaimana kekayaan alam tersebut dibagi untuk setiap daerah negara menurut kondisi geografis masing-masing, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Nah, geostrategi ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah geostrategi atau ketahanan nasional itu berfungsi sebagai pengarah dalam mengembangkan potensi bangsa, dan juga sebagai penyatu pola pikir, di mana di sini itu geostrategi itu menyatukan tujuan kita itu apa, terus bagaimana kita mendapatkan itu dengan bekerja bersama-sama secara harmonis untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu juga berfungsi sebagai daya tangkal untuk menangkal segala ancaman dan hambatan yang mungkin akan mengganggu tercapainya tujuan yang diinginkan. Nah, geostrategi ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah geostrategi bersifat manunggal, yang berarti perwujudan geostrategi dalam berbagai bidang sosial, bidang hukum, dan lain-lain harus berjalan secara seimbang, beriringan, dan harmonis, sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Lalu, geostrategi juga bersifat meluas ke dalam, yang berarti geostrategi itu diperuntukkan terutama untuk bangsa Indonesia sendiri untuk mewujudkan sifat, hakikat, dan tujuan nasionalnya. Lalu, geostrategi bersifat kewibawaan, yang berarti dengan terwujudnya geostrategi ini, ketahanan nasional Indonesia, negara-negara lain bisa memiliki sifat segan terhadap kita, sehingga tidak mengganggu ketahanan nasional itu sendiri. Lalu, geostrategi juga bersifat berubah menurut waktu, menurut keadaan dan kondisi yang ada, dan juga geostrategi haruslah terwujud dengan kedaulatan sendiri, tidak bergantung pihak lain. Nah, Indonesia sendiri dalam merumuskan konsep ketahanan sosial atau geostrateginya, Indonesia menggunakan model yang dinamakan model Astagatra. Model Astagatra sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Trigatra dan juga Panjagatra. Trigatra merupakan konsep Astagatra yang mencakup kondisi fisik negara Indonesia, yaitu kondisi geografis negara, kekayaan alamnya bagaimana, dan juga keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. Sedangkan Panjagatra mencakup kondisi sosial yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Nah, dalam merumuskan Astagatra ini, tentunya tidak akan sempurna jika tidak dilakukan secara seimbang antar gatra. Hal ini sesuai dengan sifat dari
geostrategi itu sendiri, di mana harus bersifat manunggal, di mana setiap perwujudan geostrategi dalam setiap bidang harus dilakukan secara seimbang dan harmonis untuk mencapai hasil yang maksimal. Contohnya saja, ketika merumuskan gathera kekayaan alam, dalam merumuskan itu juga harus dirumuskan bagaimana kemampuan penduduk dalam mengolah kekayaan alam tersebut dan bagaimana kekayaan alam tersebut dibagi untuk setiap daerah negara menurut kondisi geografis masing-masing, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman ketahanan nasional. Nah, ada dua bentuk ancaman ketahanan nasional. Yang pertama itu adalah subversi dan injurensi, lalu ada teror. Subversi itu apa? Subversi itu adalah tindakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang lain. Kalau menurut KBBI, subversi itu adalah gerakan dalam usaha atau rencana menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara-cara yang ilegal. Lalu untuk injurensi itu adalah tindakan yang bertujuan untuk membangkitkan oposisi dan pembangkangan terhadap wibawa atau kekuasaan pemerintahan yang sah. Contohnya dari versi injurensi, ini ada juru bicara kampanye untuk calon pasangan presiden tahun lalu ditangkap oleh polisi karena dugaan subversi dan penyebaran hoax. Yang kedua ada teror. Teror itu adalah tindakan yang menerapkan cara-cara sistematis dalam menebar rasa cemas dan ketakutan yang mencekam di kalangan masyarakat, terutama untuk pihak lawan, dengan cara menyandera atau membunuh anggota kelompok masyarakat yang bersangkutan. Tuh. Nah, kalau dalam artikel ini, The Diplomat, yang menceritakan tentang apa sih cara-cara yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk mengambil tindakan kontra terorisme sejak pengeboman di Bali tahun 2002. Ditulis oleh Catherine dan Christoph yang merupakan peneliti. Nah, menurut artikel tersebut ada 3 jenis tindakan kontra terorisme. Yang pertama itu adalah reaktif. Reaktif ini tentunya adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah setelah adanya kejadian terorisme. Lalu yang kedua ada defensif, yaitu langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah serangan teroris terjadi. Nah, biasanya itu melibatkan regulasi pengawasan lalu lintas dan peningkatan keamanan di luar bangunan atau situs terbuka yang mungkin bisa jadi menjadi target terorisme. Lalu selanjutnya ada tindakan preventif kontra terorisme, yaitu tindakan yang lebih kompleks dan juga bertujuan untuk mencegah, tapi jangka waktunya lebih panjang daripada yang defensif. Tuh. Nah, menurut artikel itu, Indonesia saat ini cenderung lebih fokus terhadap tindakan kontra terorisme yang reaktif, dan dalam arti sempit bisa jadi preventif, dan dinilai hanya dapat memberikan kesuksesan yang lekas berlalu atau kesuksesan yang singkat. Kenapa? Karena akar permasalahan tidak tertangani dengan sistematis dan langkah-langkah reintegrasi yang telah diabaikan. Kemungkinan keberhasilan singkat ini tidak cukup untuk membuktikan Indonesia dapat menghindari radikalisasi lebih lanjut. Radikalisasi ini akan terus berlanjut selama Indonesia gagal mengatasi korupsi dalam kepolisian, militer, pengadilan, dan selama Indonesia tidak dapat memberikan dukungan yang memadai untuk penjara. Selanjutnya ada berita tentang dugaan terorisme masuk ke Indonesia melalui jalur-jalur ilegal. Nah, artikel ini berjudul Pemerintah Diminta Antisipasi WNI Terduga Teroris Masuk Indonesia Lewat Jalur Tikus. Tulis oleh ini ada tulisnya editornya dan terus di Kompas.
Nah, di berita ini tuh ada satu narasumber yang merupakan Ketua MPR, Bambang Susantyo. Nah, menurut artikel ini, antisipasi perlu dilakukan untuk mencegah kemungkinan masuknya pelaku teror dari negara bebas visa. Nah, semua stakeholder mulai dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BIN, Badan Intelijen Negara, Kemenhukum, HAM, serta Kementerian Luar Negeri harus meningkatkan koordinasi, salah satunya dengan memantau pergerakan WNI teroris pelintas batas dan WNI ex-ISIS yang tersebar di Suriah dan beberapa negara lainnya, serta memperketat pengawasan pemeriksaan terhadap seluruh pintu masuk Indonesia. Pintu masuk ini maksudnya seperti bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Nah, pemerintah pun dituntut untuk menjamin WNI terduga teroris ini atau ex-ISIS maupun kelompok teroris lainnya tidak masuk ke wilayah Indonesia, seperti dengan mencabut kewarganegaraan Indonesia yang terbukti bergabung dengan ISIS, serta melakukan langkah-langkah pencegahan dalam menghindari radikalisme masuk ke Indonesia. Nah, tuntutan ini pun dijawab oleh Presiden Joko Widodo dengan cara ya beliau tidak membiarkan masuk warga negara Indonesia ex-ISIS ke Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika banyak salah-salah kata. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Reza Indrasta Abinaya dengan NIM 103181036 dari jurusan Astronomi. Dan sekarang saya akan memaparkan berita mengenai geostrategi. Berikut saya akan tampilkan kutipan beritanya. Ya, jadi sekarang saya akan memaparkan dua berita mengenai Freeport yang berhubungan dengan geostrategi. Nah, pada berita yang pertama dapat dilihat pada layar, yaitu berjudul "Dikeruk Freeport, begini kondisi tambang Grasberg di Papua". Nah, ini berita ini diterbitkan pada tahun 2018 oleh Detik Finance. Nah, dilihat dari judulnya, berita ini tuh membahas mengenai kondisi tambang Grasberg di Papua, atau yang lebih dikenal dengan Freeport. Nah, di sini disebutkan bahwa pemerintah itu mendapat keuntungan dari saham PT Freeport-nya itu sebesar 51%. Nah, Direktur Eksekutif PT Freeport Tony Wenas pada tahun 2018 itu menjelaskan bahwa berkata bahwa tambang ini cadangannya itu masih sangat besar dan cukup sampai tahun 2041. Tambang tersebut sangat menjanjikan, maka dari itu pemerintah harus turut serta dalam mengelolanya. Nah, sebelumnya pemerintah juga sudah mendapat keuntungan yang berupa royalti, dan juga tambang tersebut dikenai berbagai macam pajak, dan salah satunya itu ada pajak penghasilan badan. Nah, untuk pajak penghasilan badan ini di Freeport itu pajaknya itu lebih besar dibanding perusahaan yang lain, yaitu sebesar 35%. Nah, karena hal ini, maka dari hal tersebut, strategi yang harus dilakukan adalah pemerintah itu harus turut serta ikut dalam pengelolaan tambang Grasberg tersebut agar mendapat keuntungan untuk negara yang lebih dan tidak hanya oleh untuk pihak Freeport-nya saja. Karena pada dasarnya tambang tersebut, tambang Grasberg itu berada di negara Republik Indonesia, tepatnya di Papua. Lalu berita yang berikutnya berjudul Erick Thohir beberkan alasan angkat putra asli Papua jadi direktur Freeport. Berita ini diterbitkan pada tahun 2020 oleh liputan6.com. Nah, berdasarkan judul dapat diketahui bahwa berita ini tuh membahas mengenai pengangkatan direktur Freeport dari putra asli Papua itu sendiri. Nah, Menteri BUMN tahun 2020 tahun sekarang yaitu
Erick Thohir itu menjelaskan bahwa ini bukanlah persoalan politik, melainkan strategi. Bahwasanya Klaus, sang putra Papua tersebut itu sudah memiliki pengalaman bekerja 21 tahun di Freeport, dan dia juga adalah orang asli Papua sejak dulu. Maka dari itu, dia berhak untuk diangkat menjadi direktur Freeport. Nah, hal ini tuh merupakan strategi yang baik karena tambang tersebut itu berada di Papua, dan itu merupakan langkah yang tepat untuk mengangkat orang asli Papua menjadi direktur Freeport. Karena setidaknya orang asli Papua tersebut atau Bapak Klaus itu sudah memiliki pengalaman berada di daerah Papua, dan juga Pak Klaus ini juga sudah memiliki pengalaman bekerja di Freeport dalam kurun 21 tahun. Nah, jadi sudah berhaklah setidaknya untuk menjadi direktur Freeport. Maka hal ini merupakan strategi yang tepat. Dan ini dapat dikaitkan dengan geostrategi, yaitu seorang putra Papua dapat mengelola tambang yang berada di Papua dengan baik, yaitu merupakan geostrategi. Ya, sekian kutipan berita mengenai geostrategi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai geopolitik dan geostrategi kali ini dalam skala internasional. Jadi, kenapa kita harus membahas mengenai skala internasional? Karena geopolitik dan geostrategi sejatinya merupakan konsep pemanfaatan geografis dunia untuk mengoptimasi kebijakan strategis politik nasional, terutama dalam politik dan hubungan luar negeri. Jadi memang seharusnya jika wawasan dan ketahanan nasional kita baik, maka kita harus meninjau skala regional dan internasional juga tanpa mendiskreditkan atau menganggap tidak penting geopolitik dan geostrategi dalam skala nasional. Nah, organisasi pertama adalah ASEAN. Indonesia sendiri merupakan satu dari 5 pendiri organisasi ini melalui deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Indonesia sering disebut sebagai zaman khatulistiwa di ASEAN karena Indonesia punya potensi ekonomi yang cukup baik, terutama dalam segi kehutanan, pertanian, serta jalur perdagangan. Seperti kita lihat, Indonesia berkontribusi terhadap hampir 50% dari total GDP ASEAN. Artinya, Indonesia sangat berperan dalam kestabilan ekonomi ASEAN yang hingga saat ini, jika dianggap sebagai suatu negara, merupakan pemilik GDP terbesar kelima di dunia, sehingga ASEAN cukup stabil secara ekonomi saat ini dan cukup berkembang. Indonesia juga seperti dilihat di sini merupakan penandatangan deklarasi Bangkok di Thailand bersama Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina sebagai 5 negara yang mendirikan ASEAN. Nah, salah satu bukti Indonesia cukup penting adalah di sini. Di sini Indonesia secara geopolitik ada di Asia Tenggara, dan Cina melalui proyek jalur sutranya Belt and Road Initiative ingin mengajak Indonesia dan negara-negara ASEAN lain untuk terlibat dalam proyek ini. Nah, kenapa mereka diajak? Karena Cina ingin membangun jalur ini dari Cina hingga ke Afrika, dan Indonesia strategis karena merupakan jalur perdagangan yang ramai, kemudian punya pasaran besar, dan pasti dilewati oleh jalur ini, makanya diajak. Nah, ini merupakan salah satu bukti kalau secara geopolitik Indonesia punya leverage atau punya power yang cukup baik dalam skala internasional. Di sini juga kita lihat kalau Indonesia men-trigger atau menjadi pionir dalam pelaksanaan HAM di berbagai negara. Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang merdeka paling awal, dan dengan skala yang begitu besar, dengan negara begitu besar, Indonesia bisa mengimplementasikan HAM, sehingga secara geopolitik ini menjadi suatu contoh yang dalam tanda petik worst case, karena implementasi HAM dalam skala besar di pulau-pulau yang begitu banyak tentu cukup sulit, tapi Indonesia berhasil melakukannya hingga saat ini,
sehingga negara-negara yang lebih kecil lebih terpacu untuk mengimplementasikannya sebagai bagian dari demokrasi. Nah, kedua adalah UN Security Council. Di sini Indonesia menjadi negara non-permanen, anggota non-permanen. Jadi di DKPBB ini ada 2 keanggotaan, yaitu anggota permanen dan non-permanen. Anggota permanen ini dihuni oleh 5 negara, P5 atau permanen 5, yaitu Amerika Serikat, China, Rusia, Prancis, dan United Kingdom atau Britania Raya. Nah, 5 negara ini punya power untuk memveto atau membatalkan resolusi yang dibuat oleh DKPBB, sedangkan Indonesia dan anggota non-permanen lainnya tidak punya hak yang sama. Meskipun demikian, Indonesia punya keanggotaan ini kelima kalinya, dan keanggotaan UNSC meskipun non-permanen itu cukup bergengsi bahkan di antara organisasi PBB yang lain, sehingga Indonesia secara internasional punya power saat ini sebagai anggota permanen dan dilihat atau dilirik oleh negara-negara lain. Indonesia dipilih karena Indonesia punya kedekatan dengan Afrika, dan Afrika dilirik atau diperhatikan dalam agenda 2030 SDG karena implementasi SDG cukup sulit untuk dilakukan di Afrika. Seperti kita lihat di sini, Indonesia secara resmi ditunjuk untuk menjadi anggota UNSC periode 2019-2020 dengan 4 isu prioritas dan 1 fokus isu yang ingin dibahas. Terlepas dari teknisnya, Indonesia secara geopolitik, kedekatan dengan Afrika membuat mereka terpilih dan memiliki leverage atau kekuatan politik luar negeri yang cukup baik akibatnya. Terakhir, yaitu Konferensi Asia Afrika, pertama kali dilaksanakan di Bandung, April 1955, hingga saat ini telah dilaksanakan sebanyak 3 atau 4 kali, dan semuanya di Bandung. Indonesia saat itu sebagai mercusuar politik negara-negara berkembang di Asia dan Afrika, lewat karisma Bung Soekarno, dan kebetulan Indonesia juga sedang memperjuangkan kemerdekaan secara de jure, terutama dengan misi pembebasan Irian Barat juga. Indonesia ingin mengajak negara-negara ini untuk ke Indonesia dan melihat bahwa Irian Barat belum dibebaskan secara de facto oleh Belanda. Secara geopolitik, Indonesia punya posisi yang dekat dengan Afrika dan Asia, sehingga bisa menarik kedua negara ini untuk membentuk suatu narasi atau suatu persepsi di masyarakat dunia bahwa Indonesia diperhatikan oleh dunia dan Irian Barat harus dilepas karena dunia memperhatikannya. Dengan kata lain, pembebasan Irian Barat merupakan bukti nyata pemanfaatan konsep geopolitik dan geostrategi yang baik pada saat itu. Kita lihat di berita ini, bahkan Presiden India saat itu cukup impress dengan pidato Bung Karno yang menyatakan bahwa KA lebih dari konferensi harusnya dapat memotivasi negara-negara yang belum merdeka untuk merdeka dan memberi kekuatan bagi aliansi negara-negara Asia dan Afrika untuk maju, bahkan mungkin mengalahkan negara-negara maju yang ada saat itu. Hingga saat ini Indonesia punya hubungan baik dengan Arab, dengan India, dan negara-negara, bahkan negara-negara Afrika, salah satunya akibat KAA ini. Artinya secara geopolitik, selain Indonesia punya power, Indonesia punya koneksi yang baik akibat geopolitik ini. Dari ketiga organisasi ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia di keanggotaan ketiga organisasi ini telah memanfaatkan geopolitik dan geostrategi dengan baik, sehingga dapat memperoleh kekuatan maupun recognition atau pengakuan dari dunia internasional mengenai keberadaan dampak mereka terhadap dunia internasional. Sekian dari saya, terima kasih.